Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Bunga Permataweni MCAP. Anda semua bisa memanggil saya dengan Ibu Bunga. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Adapun topik dengan saya selanjutnya yaitu proses keperawatan jiwa, di mana nantinya saya akan memberikan informasi terkait apa saja sih proses dalam keperawatan jiwa. Nah, kita bahas sedikit tentang keperawatan jiwa, di mana keperawatan jiwa ini merupakan area spesialistik dalam praktek keperawatan menggunakan prinsip teori perilaku sebagai ilmunya, menggunakan diri sebagai alat. Kemudian, adapun pendekatan keperawatan jiwa itu bersifat universal untuk keseluruhan ya. Di antaranya ada bio, psiko, sosial, dan spiritual. Jadi sifatnya holistik. Di mana pendekatannya berupa pendekatan komprehensif, pendekatannya berupa prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Nah, kita masuk ke dalam topik kita, apa sih sebenarnya proses keperawatan jiwa? Proses keperawatan jiwa adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah yang sistematik dalam pemberian asuhan keperawatan. Proses keperawatan jiwa merupakan suatu panduan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional, baik untuk individu maupun kelompok, keluarga, dan komunitas. Kemudian proses keperawatan jiwa memiliki 5 fase. Apa saja fasenya dalam proses keperawatan jiwa? Yang pertama itu pengkajian, yang kedua yaitu diagnosa, yang ketiga perencanaan, kemudian yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Dalam proses keperawatan tadi kan sudah saya jelaskan ya, untuk yang pertama yang namanya pengkajian, di mana pengkajian ini nanti berupa unsur berupa ada faktor predisposisi. Kenapa seseorang mengalami misalnya gangguan jiwa, ada namanya faktor predisposisi, kemudian ada namanya faktor presipitasi, ada mekanisme coping, kemudian ada perilaku. Selanjutnya setelah kita kaji apa saja masalah yang dialami oleh pasien tadi, bisa kita lanjut di bagaimana kita menentukan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatannya. Nah, dalam keperawatan jiwa, diagnosa keperawatan bisa menjadi 3, ada aktual, resiko, maupun potensial. Jadi nantinya bisa saja satu pasien individu yang tadi sudah kita kaji punya beberapa diagnosa yang kita dapatkan dalam diagnosa keperawatan itu. Kita bisa bagi menjadi diagnosanya aktual, resiko, maupun potensial. Kemudian masuk kita setelah kita tahu apa diagnosa keperawatan dari pasien tersebut, kita akan melakukan suatu perencanaan ya. Dimana perencanaan tersebut terdiri dari tujuan umum, tujuan khusus, ada kriteria evaluasi, intervensi, dan rasional. Kemudian lanjut kita setelah kita tahu apa perencanaan dari pasien yang akan kita berikan intervensi tadi, baru kita lakukan implementasi. Implementasi itu bisa berupa observasi atau monitoring, bisa berupa terapi keperawatan, bisa berupa pendidikan kesehatan, maupun kolaborasi. Nah, ini dia tahap-tahap dalam proses keperawatan jiwa. Itu ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan dokumentasi. Yang pertama kita masuk dulu ya, apa sih yang dikatakan pengkajian ya? Apa sih itu pengkajian? Mungkin sudah familiar ya di telinga Anda semua apa itu pengkajian. Nah, saya jelaskan sedikit. Tujuan dari pengkajian yaitu mengidentifikasi data status kesehatan klien sebagai dasar perumusan masalah keperawatan klien. Adapun metode dalam pengkajian itu, kita ke pasien itu nantinya bisa berupa wawancara atau anamnesa. Jadi kita bisa bertanya seperti mewawancarai pasien, misalnya nama pasien, apa keluhannya, apa yang dialaminya sehingga bisa masuk rumah sakit, kemudian apa faktor predisposisinya, apakah pasien punya trauma kah atau dan lainnya. Kemudian pengkajian itu juga bisa berupa pemeriksaan fisik ya, berupa
misalnya TTV-nya, nadi, kemudian keadaan fisiknya seperti apa. Kemudian bisa pemeriksaan diagnostik kalau di keperawatan jiwa itu biasa ditunjang dengan EEG misalnya ya. Kemudian pendokumentasian dalam format yang ditentukan baik data objektif maupun data subjektif. Kemudian apa saja sih unsur dalam keperawatan jiwa ini? Nah, adapun unsur-unsur dalam keperawatan jiwa, yang pertama pengkajian dalam keperawatan jiwa, yang pertama ada stresor, respon, dan kemampuan. Stresor itu berupa faktor predisposisi, kemudian faktor presipitasi. Di respon itu kita punya namanya respon kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Di kemampuan, dalam pengkajian itu berupa personal ability pasien itu seperti apa, social supportnya, material aset, kemudian bagaimana sih positive belief dari si pasien tersebut. Nah, setelah kita kaji si pasien tersebut, tentu kita punya nantinya apa sih sebenarnya masalah-masalah yang sedang dialami oleh pasien gitu ya, yang dikatakan apa saja data-data atau masalah-masalah yang dialami itu berupa analisa data. Data hasil pengkajian diagnosa dari pasien itu untuk merumuskan apa sih masalah keperawatannya atau diagnosa keperawatannya. Nah, jenis masalah keperawatan itu tadi kan sudah dibahas di awal, ada aktual, resiko, dan potensial. Nah, untuk aktual itu apa? Ada datanya here and now. Jadi here and now itu maksudnya apa sih yang sedang sekarang, yang urgent, yang sedang dialami oleh pasien. Kalau resiko itu tuh sesuatu yang belum terjadi, tapi mungkin akan terjadi jika tidak kita berikan intervensi pada pasien. Kemudian yang namanya potensial, kemungkinan peningkatan status kesehatan atau kesejahteraan klien. Nah, rumusan baku dalam analisa data ini atau bagaimana kita menentukan diagnosa keperawatan ini, kita bisa menentukan dengan acuannya atau rumusan baku berupa kita bisa pakai SDKI ataupun NANDA. Nah, tadi setelah kita kaji pasien, sudah kita tahu, kita tentukan analisa datanya, lanjut kita ke merumuskan diagnosa keperawatan. Merumuskan diagnosa keperawatan merupakan menyusun masalah-masalah dalam pohon masalah. Jadi di keperawatan jiwa itu kita punya pohon masalah ataupun bagaimana tingkatan-tingkatan dalam suatu diagnosa keperawatan gitu ya. Cara menyusun pohon masalah seperti yang tadi, tetapkan masalah utama atau core problem pasien, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa akibatnya. Nah, ini berupa contoh pohon masalah. Jadi bisa kita lihat di sini core problem atau masalah utama dari pasien ini misalnya gangguan persepsi sensori, halusinasi, jenisnya itu halusinasi dengar. Nah, bisa saja halusinasi ini disebabkan oleh isolasi sosial ataupun defisit perawatan diri. Nah, jika gangguan persepsi sensori ini tidak segera diatasi, akan berakibat kepada resiko perilaku kekerasan. Ini salah satu contoh dalam bagaimana nantinya kita membuat pohon masalah. Nah, kemudian bagaimana menetapkan masalah utama atau core problem ya. Masalah utama tadi kan contohnya gangguan persepsi halusinasi ya. Nah, bagaimana sih dari pengkajian tadi kita bisa tegakkan itu merupakan suatu core problem atau masalah utama, sedangkan di analisa data tadi, setelah kita kaji tadi, misalnya pasien punya 7 diagnosa atau 8 diagnosa. Bagaimana dari 8 itu kita bisa tentukan satu core problem atau masalah utamanya. Nah, ini caranya. Yang pertama, kita tentukan dulu masalah aktual yang sedang dialami pasien. Kemudian keluhan utama atau alasan masuknya. Yang ketiga, masalah paling membahayakan jiwanya. Jadi, kalau kita tidak berikan intervensi diagnosa ini secepatnya, akan membahayakan gitu bagi diri pasien maupun lingkungan sekitar. Kemudian apa masalah paling dominan? Nah, walaupun dia punya 7 masalah keperawatan tadi, dari 7 itu apa sih yang dominan sekali yang sedang dialami oleh pasien saat itu? Nah, lanjut kita kepada rumusan diagnosa keperawatan. Tadi sesuai dengan
Acuan kita berupa SDKI maupun Nanda. Contoh-contoh diagnosanya bisa halusinasi, resiko perilaku kekerasan, harga diri rendah kronis, isolasi sosial, defisit perawatan diri, waham, resiko bunuh diri. Kemudian diagnosa gangguan ada berupa ansietas, ketidakberdayaan, keputusasaan, harga diri rendah situasional, gangguan citra tubuh. Dalam diagnosa keperawatan itu kita baginya menjadi sehat, resiko, dan gangguan. Sehat itu bagaimana kita bisa mempertahankan sehatnya tidak jatuh, sehat dia secara kesehatan jiwa tidak jatuh kepada resiko. Resiko atau psikososialnya nantinya kita akan memberikan intervensi supaya dia tidak jatuh kepada gangguan. Kemudian gangguan bagaimana dia bisa produktif dengan keadaan gangguan jiwa yang sedang dialaminya. Berikut adalah diagnosa dalam diagnosa sehat, yaitu berupa dalam tahap tumbuh kembang gitu ya, dari infans sampai dia lansia. Ada yang pertama kesiapan peningkatan perkembangan infans, toddler, remaja, school, preschool gitu ya. Kemudian ada lansia, ada dewasa, kemudian ada kurang pengetahuan, ada kesiapan peningkatan perawatan diri. Nah, ini berupa diagnosa keperawatan pada diagnosa sehat. Selanjutnya di diagnosa resiko, nanti kita akan bahas beberapa diagnosa di resiko ya. Nanti Anda akan belajar apa itu diagnosa berduka, keputusasaan, ansietas, ketidakberdayaan, resiko penyimpangan perilaku sehat, gangguan citra tubuh, coping tidak efektif, coping keluarga tidak efektif, sindrom post-trauma, penampilan peran tidak efektif, HDR situasional. Itu untuk diagnosa resiko. Terakhir, untuk diagnosa gangguan, biasanya kita akan kaji pasien itu, kemudian menegakkan diagnosa gangguan itu berupa simptom dari skizofrenia ya. Yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi, kemudian berduka kompleks, defisit perawatan diri, isolasi sosial, regimen terapeutik tidak efektif, ada waham, ada risiko bunuh diri, harga diri rendah kronis, ada kerusakan komunikasi verbal, ada risiko perilaku kekerasan, dan yang terakhir tidak efektifnya regimen terapeutik keluarga. Nah, lanjut kita ke implementasi ya. Implementasi merupakan suatu tindakan keperawatan yang dilakukan langsung kepada klien, keluarga, dan komunitas berdasarkan rencana tindakan yang sudah dibuat. Penerapan intervensi kepada klien langsung disesuaikan dengan situasi dan kondisi klien. Kemudian dalam keperawatan jiwa dilakukan dengan pendekatan komunikasi terapeutik. Pendokumentasiannya berupa tanggal, waktu, tindakan yang diterapkan, tindakan yang telah dilakukan dengan kalimat berita, kemudian menulis yang telah dikerjakan. Nah, masuk kita ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini terdiri atas S, O, A, dan P, di mana S itu respon subjektif setelah tindakan ungkapan verbal klien. Kemudian O, respon objektif setelah tindakan atau respon nonverbal klien. Untuk A itu sama dengan asesmen atau analisa terhadap diagnosa. Untuk P itu planning, lanjutan dengan memperhatikan respon klien yang muncul terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Untuk P itu ada dua, ada P untuk planning untuk perawat dan planning untuk klien. Nah, berikut format dokumentasi untuk proses keperawatan ini terdiri dari implementasi, kemudian evaluasi. Jadi Anda semua bisa lihat format dokumentasinya. Nah, itu saja mungkin materi dari saya terkait proses keperawatan. Mohon maaf jika selama penyampaian ada yang kurang atau yang salah-salah. Semoga topik ini menarik. Mohon sehat-sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.